berasi jani kar mulai uling jani yo galang simpati mulai berorasi tusengkal korupsi dia ngaya demi masyarakat Bali. Biaya pendidikan lakar ilangan, biaya kesehatan masih kar ilangan. Dijani kampanye ngadang si mekrame, berjani mekejang akui no nyame. Yang ngedengang bukti betain mengabdi, sumpah dini janji ditusengnya membukti. Ninya polos sing liunan raos, ni kapal tepo dadi ulo-ulo. Jambu janji busuk, pura-pura engsap abu sengaja ngengsapa. Jambu janji busuk, tugas kampanye mekejang akui no nyame. Pendidikan lakar ilangan, biaya kesehatan masih kar ilangan. Dijani kampanye ngadang si mekrame, perjani mekejang akui nyame. Ia ngedengang bukti betain mengabdi, sumpah dini janji ditusengnya membukti. Ninya polos sing liunan raos, ni kapal tepo dadi ulo-ulo. Ninya polos sing liunan raos, ni kapal tepo dadi ulo-ulo. Jambu janji busuk, pura-pura engsap apa sengaja ngengsapang. Jambu janji busuk, tugas kampanye mekejang akui no nyame. Jambu janji busuk, pura-pura engsap apa sengaja ngengsapang. Jambu janji busuk, tugas kampanye mekejang akui no nyame. Tugas kampanye mekejang akui no nyame. Tugas kampanye mekejang akui no nyame. Halo, Swastiastu. Wih, ada cewek cantik banget. Pelang kena deh. Gantinya kopi nih. Oh, jadi nggak ngantuk. Sing ganti, bukan gantinya kopi, gantinya susu. Aku kopinya. Aku takut tau nggak, Lis? Kena ujungnya. Ketusuk. Gimana DMBP kabarnya? Boy baik dan sehat selalu. Sementara sehat selalu. Dia agak badang deh, melayangan deh. Hobinya melayangan dan ya? suka mancing juga. Suka mancing, mancing keributan? Enggak, mancing cinta. Nggak boleh tos ya, nggak boleh tos ya. Iya. Boleh tos, tapi kayak gini. Ya gitu aja. Tos dulu. Iya, ada Caca tambah kurus ya Pak D. Masa tambah kurus? Ada Han, hai. Semeton kita di sini dulu sahabatan ya, tapi sahabatan yang nggak pernah ketemu karena pandemi ini. Kita stay at home semua ya. Iya. Tapi ini gigs pertama nggak sih? Enggak. Sebelumnya udah ada? Ketiga ya. Ketiga. Oh, selama pandemi kalian nggak gigs? Nggak? Bisa. Private gig. Private gigs, wow luar biasa ya. Dan BP ini salah satu band yang memang lagunya ada satu hit. Apa yang kemarin ya? Yang ngehit apa? Belum. Bukan. Boncol Ake. Boncol Ake. Ya. Agak rancu ya Boncol Ake. Tapi di sini kalau di Kucang Show bebas ya, mau ngomong apa saja. Dan mereka juga saat ini memang benar-benar lagi merangkak kembali untuk selalu bisa berkarya, produktif kembali setelah melalui masa-masa pandemi ini. Kita berharap DMMP selalu sukses buat kalian semua. Semoga albumnya rilis, ya kan? Siap. Dan MC-nya juga boleh ya Ayu Megasari nanti. Ya. Oke, siap. Gimana ke depannya? Mau ada lagu baru? Ada. Mungkin dibocorin sedikit di sini. Ya itu tadi Boncol Ake mau dibikinin video klip. Oh, boleh sedikit ya? Boleh nggak teman-teman sedikit
Boncol Ake, Aku suka banget oke. sama lagu ini ya, judulnya lucu, Boncol Ake ya. Jangan salah denger ya. Tapi jangan terlalu cepat ngomongnya. Oh gitu. Pelanin dikit. Boncol Aki. Oke, Boncol Ake. Oke, silakan. Terima kasih. Boncol lagi mengkaplungi di candi ini. Uli yang nyaman kadek, asik sekali goyangannya. Dek, boncol lagi mengkaplungi di candi ini. Uli yang nyaman kadek. Uli yang ni lombu tuan dayani celepong indang ben melangi bungut jebir gigi ponggang ngomong gading mata melontot. Ni jani ni lombu dung ladunangan madan gede Agus Raden Bentar Arya Saputra Kusuma Wijaya. SH Sarjana Hukum Ijazah Nombor. Bapak ibu ngelap anak tusing dadi colek. Sebilang biang melali kemu, bapak serta tegala bernunduk dewe titiang. Ulian cengahe dadi nagruna, lantas tiang ngale guna-guna. Itu di walian sakti lengi colek toa dane jaran goyang ngelebedin. Come on, ha! Asik, goyangannya dong. Oke, thank you teman-teman DMBP, luar biasa ya. Itu menceritakan tentang apa sih sebenarnya, sedikit aja? Sebenarnya gini, Cinta terlarang ya. iya. Karena bapaknya ini terlalu mencari gini loh, apa namanya? Calon menantu Calon yang menantu yang ya lebih gitu. Keren ya. lah. Bapaknya masih ada? Saya Masih masih calon menantu, masih nyari? sekarang Lagu sih ini. mau nyari Kebetulan ya. yang keempat maksudnya. Bung. Oke, sukses ya buat DMBP, semoga Oke, terima kasih. lagu single Boncol Ake bisa ada video klipnya, kemudian bintang video klipnya juga ya jangan jauh-jauh ya. Ya, oke siap. Selalu ya. Oke, sukses selalu DMBP, semoga karya-karyanya bisa diterima di masyarakat dan di pandemi yang sudah berlalu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bisa Ya, pastinya ya. kembali produktif di era new normal ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke. Rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Habis ngapain aja biasa cuci tangan? Cacing? Sebenarnya sih sebelum Biasanya habis makan cuci Saya tangan. sebelum makan loh. Pas mau makan enggak. Enggak habis makan nanti Oh. kan ada temen itu dipakai itu. Oh, Bajunya tak Lagian kan biasanya alit seperti itu. Romon Gati Cailet. Oke, thank you teman-teman DMP sudah Ya. datang ke Dakocan Show, suatu kebanggaan buat saya ya berada di sini bersama DMP dan sukses untuk DMP dan selalu berkarya di Belantika Musik Bali dan mensukseskan Belantika Musik Bali. Terima kasih juga buat kopi Banyuatis. Bali Kopi Banyuatis Ya. sudah mengundang kami di acara Selalu Dakocan support Show. ya. Yang kemarin saya juga sempat nonton dari awal sampai terakhir yang acaranya Belijun ya. Ngopling ya? Enggak di Oh, Dakocan. Dakocan, oke. Ada Yume juga kan. Yume. Gimana Yume? Tambah kurus? Tambah cantik ya. Agak ini sih agak apa Tambah namanya? moglong. Tambah langsing. Enggak tambah langsing dulu kan sempat gendut dia. Oh makasih Let, aduh. Nanti transfer aja ya. Oke, Aduh. sukses sama teman-teman DMBP, Wali. sukses selalu dan sementara nanti kita balik lagi bersama Dakocan Show, Kopine Jalan, adekannya Yahut, legenda rasa. Apa sih ini kopi-kopi ini kopi banyak atas nih? Coba dulu. Oke. Kopi Banyuwantis, asli kopi Bali. Murni kopinya mantap dinikmati, legenda rasa. Kopi Banyuwantis, legenda rasa. Mwah.
Swastiastu. Semeton tiang sarang sami sapunapi gatra kecundok malih sarang titiang. Dagang kopi jegek, kopine jalan, aduh kanda yahut. Aduh, tepuk tangan. Tepuk tangan pedidi tenapi nggih. Dako Chansyo yang dipersembahkan oleh Kopi Bali Banyuatis bersama Hiu Megasari. Semeton, balik lagi bersama Titiang Hiu Megasari. Kali ini di episode yang kedua ini luar biasa sekali, kita akan bersama-sama mendatangkan seseorang yang memang salah satu inspirasi untuk kaum milenial. Di sini kita sebagai tuan rumah Kopi Bali Banyuatis di Dako Chansyo ini akan memperkenalkan salah satu inspiratif yang memang akan datang ke sini untuk share tentang kopi bersama kita semua. Dan seperti kita ketahui, kopi adalah salah satu sajian yang memang ditunggu-tunggu oleh semua kalangan. Dan juga aroma bau khas yang memang tercium dari kopi tersebut membuat kita bisa merelaksasikan waktu dan santai bersama keluarga, teman, ataupun sahabat. Untuk itu, kita langsung saja panggil, inilah dia, pengusaha muda, owner dari Bali Arabica, Bapak Komang Sukarsano SPD. Swastiastu. Aduh, kubloknya ganteng sekali ya. Ini petani muda. Putar balik bajunya. Petani muda keren ya. Zaman sekarang ada nggak kaum milenial menjadi petani? Ada mungkin ya, beberapa ya. Tapi kita akan tahu tips-tips menjadi petani muda yang keren bersama Bapak Komang. Silakan Bapak melinggih. Ya, makasih. Aduh, bagus saja pengusaha muda nih. Selamat tahun. Gimana kabarnya? Luar biasa. Beli Komang. Ya, terima kasih loh sudah mau datang ke rumahnya Dako Chansyo bersama Titiang. Yang penting tan grogi nggih sareng dagang kopi jegek, soalnya agak lakuan deh dagang kopi nih. Gimana selama pandemi? Sehat? Masih jalan usahanya? Usaha Astungkara jalan. Jalan. Ya, Oke. jalan tetap bertahan di situasi pandemi ini. Oke. Ya. Tapi boleh dikenalin nggak sama Semeton Titiang Niki di rumah? Beli Komang ini seperti Semeton ya yang tadi saya sudah jelaskan. Beli Komang ini adalah salah satu pengusaha muda di bidang kopi. Beliau berasal dari Songan, Kintamani, Bali Utara ya, Bali Utara juga Ya, ya. Berarti sama-sama dari Banyuatis juga Bali Utara, kemudian Songan juga Bali Utara. Wah, ini sangat menarik nih. Apakah yang menjadi ciri khas kopi Bali Utara sehingga bisa nge-boom di Bali dan di Indonesia ya? Wow, luar biasa sekali. Beli Komang, mungkin bisa diperkenalkan Dumun, siapa sosok Beli Komang di sini? Om Swastiastu, Semeton, sareng sami. Tiang Komang, jadi kalau di kalangan milenial, di kalangan teman-teman, Tiang sering dipanggil Kuku atau Komang Kopi. Komang Kopi. Ya, nah karena kebetulan Tiang asli dari Kintamani yang merupakan salah satu sentra kopi Arabica terbaik di Indonesia. Yang kedua, Titiang kebetulan di bisnis kopi sudah sekitar 11 tahun. Wow, 11 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang sih posisi Tiang selain sebenarnya sih petani ya. Petani ya, karena Titiang konsentrasinya menanam kopi, juga sebagai processing, sebagai roaster. Nah, kalau Tiang sendiri di kopi memang awalnya Tiang itu dulu 11 tahun yang lalu kerja dengan perusahaan Australia. Wow. Jadi Titiang banyak belajar kopi dengan beberapa ahli dari Australia. Dari Australia Ya. sendiri. Nah, kebetulan Titiang disuruh menjadi quality control untuk di Bali. Wow. Artinya bagaimana mengajarkan para petani di Kintamani untuk cara membuat bibit, menanam kopi, processing, Oke. pengeringan sampai melakukan ekspor ke Australia. Wow, langsung jadi kopi diekspor Ya. ke Australia, luar biasa sekali. Artinya dari kebun sampai cangkir lah. Wow, luar biasa sekali. Dan Semeton sudah diperkenalkan Pak Komang, tapi ngomong-ngomong kemarin saya dengar bocoran ya, Beli Komang ini lulusan salah satu universitas di Singaraja, Undiksa ya kemarin ya, lulusan Undiksa. Kan itu sebagai guru ya. Kalau lulusnya tuh sebagai guru, dan di sini Beli Komang sebagai pengusaha muda. Wow, dan sukses loh. Gimana nih Beli Komang? Kalau Tiang sih lebih suka dipanggil petani ya. Petani ya? Ya, karena bagi sebagian kebanyakan orang, petani itu kan dekil,
ya apa namanya Image-nya pekerjaan yang tidak seperti itu, keren nih. kan, miskin. Miskin enggak juga. Kan kaya ya kalau petani ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena sebetulnya Tiang itu kebetulan tumbuh, lahir dan besar di lingkungan petani. Dari kakek, orang tua semuanya bergelut di petani. Khususnya di pinggir Danau Batur. Kan ada bawang biasanya ya di sana ya orang Songan ya. Nah, jadi karena artinya dekat dengan dunia pertanian, di samping itu juga ketika Tiang juga kuliah mengambil jurusan biologi yang memang mempelajari tentang yang hal-hal yang berbau tanaman, jadi interestnya ke kopi. Kopi, ya. wow. Berarti dari lingkungan membentuk Blikomang untuk menjadi seorang petani dan muncullah ide untuk bergelut di petani ya. Sehingga gurunya itu bagaimana Blikomang? Masih jalan nggak selama lulus itu? Kalau Tiang sudah tinggalkan. Sudah tinggalkan? Ya. Aduh. Karena gini, kita itu hidup memang harus harus realita ya. Jadi banyak sekali ada potensi-potensi yang ada di pedesaan. Kita sebagai di Bali tidak mesti harus hidup dari turisme, tapi pertanian juga punya potensi. Nah, selama ini kalau orang-orang desa biasanya kan setelah mereka pergi ke kota, setelah itu mereka belajar, mereka ada rasa enggan untuk balik ke desa. Nah, kalau Tiang sendiri setelah lulus dari universitas yang coba balik ke kampung, mengembangkan potensi yang ada dengan melihat beberapa keprihatinan sebetulnya daripada para petani. Karena selama ini kan yang namanya petani kan seperti tadi ya, kotor, miskin, dan sebagainya. Tapi sebetulnya bahwa tidak semua petani seperti itu. Jadi kalau di kawasan Kintamani sendiri, di kawasan Kaldera, karena kita memiliki Danau Batur, petani itu rata-rata semuanya bisa sekolah sampai universitas. Memanfaatkan sumber daya yang ada di sana. Jadi sebenarnya petani itu bisa maju ketika petani itu satu memiliki knowledge tentang pertanian, yang kedua bisa memanfaatkan teknologi, dan yang ketiga adalah bagaimana menjadi petani yang keren. Luar Artinya biasa. Petani itu tak mesti harus nyangkul ya. Merubah image ya Blikomang ya. Petani itu kata Blikomang tidak hanya mungkin dekil seperti itu, tapi Blikomang merubah image tersebut sehingga berani untuk meninggalkan ijazahnya ya istilahnya sebagai seorang guru. Nanti kita lebih lanjut ya Blikomang ya seputar kopi dengan seseorang petani muda keren yang sudah melanglang buana tidak hanya di nasional, internasional juga ya. Nanti kita balik lagi masih bersama The Kocan Show, Kopi Bali Banyuatis, Legenda Rasa. Balik lagi bersama Titiang dagang kopi jegek, kopi nejan. Aduh kane Yahut. Ampunan grogi Pak nge. Biasanya aman ngorang Yahut biasanya nak bintang tamu nak grogi belitan nge. Biasa nyingain joget. Baik, sekarang kita akan membahas seputar kopi lagi. Namun sebelum itu kalau misalnya kita membahas kopi tapi nggak ada kopi nggak abdol rasanya mending nyak ngopi beli. Siap. Yang enang tapi langsung panggil waitress nih mantan. Bisa. Oh bisa kan kau ini polos kena bintang tamu. Mok Dek, cen kopi nih Mok Dek. Namanya apa Mok Dek? Ami Ratu jaga hati beli aduh. Kene baru waitress kopi Bali Banyuatis yang kenceng lian pemain band main kan sih nggak? Aduh. Semeton nanti kita akan lihat Blikomang, seorang pakarnya kopi, bagaimana merasakan cita rasa kopi Bali Banyuatis. Kan biasanya orang-orang mencium aroma, cita rasa, membuat membuat momen tersendiri sebagai pecinta kopi ya. Kalau misalnya sudah tahu seruput dikit, oh nih kopi kene, seruput dikit, oh nih kopi kene. Bisa kan gitu ya Blikomang ya. Iya. Kita mempersilakan dulu ya bintang tamunya, silakan Blikomang ya. Solang dikit Blikomang pang lebih jangan ya. Coba. Kalau Tiang Blikomang kan karena tidak terlalu sama kopi, cuman sekedar bisalah ngopi. Tapi kalau untuk yang mencium aroma atau cita rasa itu memang awam ya Tiang ya beli ya. Mungkin nanti beli bisa
sharing ke Tiang atau ke Semeton. Sebenarnya biasanya kan banyak jenis kopi nih, ada kopi robusta, kopi arabica, tapi malah banyak ya jenis-jenis kopi. Ada 4 sih. Ada 4. Iya. Nanti mantan nih Kak Bri. Itu ada arabica, kopi robusta, excelsa, dan liberica. Liberica. Ya, cuman yang sering kita dengar itu arabica dan robusta. Oh iya benar, itu yang Ya. paling ini ya, Ya. paling kental ya di Ya. telinga masyarakat ya. Karena kopi itu yang memang selalu ada di kalangan masyarakat. Mungkin 2 kopi yang terakhir tadi itu tapi ya masih awam ya. Ya. Untuk Tiang mengetahui nih ke mungkin bisa dijelaskan apa Nah. perbedaannya yang paling kental di antara 4 kopi di Kebri. Jadi gini, kalau kopi itu sebenarnya bisa dibilang ya, kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Nah, jadi kalau kita mau ngopi pagi, artinya morning kopi, kita perlu kafein yang tinggi. Tinggi benar. Ya, jadi pilihannya robusta. Kalau misalnya malam takut tidur, itu kita bisa memilih yang kadar kafeinnya itu lebih rendah, itu arabica. Arabica. Ya. Nah, kalau di kopi sendiri seperti tadi yang sampaikan bahwa itu ada 4. Kopi arabica, robusta, excelsa, liberica. Nah, cuman yang sering kita dengar itu ada 2, arabica dan robusta. Kebetulan di Bali dan di Bali kita memiliki yang keduanya itu. Kalau arabikanya itu ada di dataran tinggi, khusus di atas ketinggian 1000 meter itu ada di kawasan Kintamani. Itu sampai Plage, di Petang, sampai ke Wonogiri, Asagobleg. Asagobleg, Ya, Bedugul. dekat Bedugul. Bedugul. Itu artinya di tulang punggungnya Bali lah. Ya, ketinggiannya di atas 1000. Nah, itu arabica. Nah, cuman arabica kita itu memang sangat spesial karena kopi arabica di Bali itu kopi arabica yang pertama kali mendapatkan indikasi geografis. Artinya sudah bersertifikat karena memiliki cita rasa yang unik. Itu ada rasa lemon, ada rasa jeruknya. Oh, iya. Kopi rasa jeruk. Oh, pantesan Bali itu Semeton yang pernah saya dengar ya. Kopi di Bali itu ada namanya kopi specialty, bener ya? Iya. Specialty itu cuma ada di Bali saja, di Indonesia nggak ada di Kopi pulau lain? specialty itu sebenarnya ada di seluruh tersebar di Indonesia. Artinya kopi yang memiliki cita rasa unik. Unik. Ya, kalau di Bali rasa jeruk. Kalau arabikanya. Yang dijelaskan tadi. Iya, kalau misalnya kopi robustanya itu kita biasanya ditanam di bawah ketinggian 1000 meter. Kalau di Bali itu sentranya ada di Pupuan, ada di Singaraja dan di Banyuwangi sendiri sebagai sentra. Sebagai sentralnya. Iya. Bali Utara semua ya karena dataran tinggi, iya, pegunungan. Dan tanahnya vulkanis dan cocok untuk tanaman kopi. Nah, kalau yang kopi sendiri seperti tadi bahwa setiap kopi itu memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Kalau kopi itu diolah sesuai dengan SOP. Ya, artinya kalau kita mau bikin kopi spesial, jadi kita hanya boleh petik kopi yang buah yang sudah merah. Ya, baru boleh dipetik, artinya matang. Setelah itu diprosesnya juga harus benar. Supaya cita rasa yang dihasilkan itu sesuai dengan karakteristik daripada kopinya sendiri. Ya. Begitu. Saya baru paham loh Semeton, ini ilmu baru ya, yang mungkin Semeton inspirasi dari Beli Komang bisa nanti siapa tahu bisa jadi petani muda keren seperti Beli Komang ya. Ngomong-ngomong masalah untuk robusta dan arabica itu sendiri di Bali yang paling dikenal oleh lintas negara deh internasional itu yang arabica ya Beli. Kalau arabica sih sebetulnya kita bilang sebagai kopinya orang asing ya, bule ya. Karena memang lebih banyak digunakan untuk bahan baku sebagai cappuccino, latte. Nah, kalau misalnya kopi robusta itu memang banyak digunakan untuk industri. Kenapa seperti itu? Karena arabica ini kan memiliki banyak rasa kayak nano-nano ya, ada asemnya, ada asinnya, ada rasa buahnya. Kalau robusta itu memang lebih lebih pahit. Nah, kalau misalnya kita di Bali kan orang bilang mau ngopi pasti pahit kan. Padahal sebetulnya tidak, karena kopi itu kan buah. Jadi banyak ada unsur-unsur yang bisa dikeluarkan itu oleh seorang roaster, tukang sangrai kopi itu namanya roaster, ada ahlinya. Nah, kalau di dunia kopi ada yang ahlinya menanam, ada ahlinya processing, namanya key processing, ada namanya key grader untuk menentukan grade. Ada yang memang untuk mengeluarkan cita rasa, roastery, tukang panggang, dan yang terakhir ada namanya tukang seduh, barista. Barista ya. Iya. Dan tukang cicip itu namanya kaper. Kaper ya. Iya, tukang cicip kopi.
Saya kapernya ya. Itu ada sekolahnya. Oh, ada sekolahnya. Ada Oh iya sekolahnya. benar. Saya banyak punya teman barista loh, Bli, ngomong-ngomong. Tapi untuk masalah detail kopi ini saya baru pertama kali loh dengar dari Bli Komang. Ya. Nah, di samping itu misalnya dari satu kopi juga, misalnya contohnya Arabica. Jadi Arabica ini kita bisa olah menjadi beberapa olahan. Olahan juga. Satu bahan baku kita olah menjadi banyak rasa. Banyak rasa. Oh, seperti kopi milenial sekarang ya, kan Iya. banyak rasa ya. Nah, kalau yang milenial sekarang itu kan kopinya bukan kopi murni ya, jadi memang ada tambahan unsur lain. Ada toppingnya Ya, juga ada toppingnya. Kalau di kopi sendiri misalnya kita ada pengenalan, misalnya ada kopi olah basah, kopi natural proses, kopi honey, nah, wine kopi. Nah, jadi itu semuanya di processing. Di processing ya. Ya. Proses yang beda, rasa beda. Oke. Baik, nanti kita balik lagi ya. Sangat menarik sekali obrolan kita tentang kopi. Nanti kita balik lagi bersama Bli Komang tentu saja, petani muda kerennya Bali, dan mungkin bisa dikatakan pengusaha muda juga ya. Nanti kita balik lagi masih di Dako Chansyo Kopi Bali Banyuatis, dagang kopi jegeg, kopi nejan, adekane Yahut legenda rasa. Loh, kopi Banyumatis 2 in 1 sih. Tahu angin kopi asli Bali. Tiang hanya minum yang murni kopinya. Racikan kopi dan gula yang istimewa dalam satu kemasan. Kopi hitam dengan rasa yang melegenda. Marut kopi. Banyumatis 2 in 1, legenda rasa. Balik lagi bersama Titiang, dagang kopi jegek, kopi nejan, adukan Yahut, kopi Bali Banyuatis legenda rasa. Semeton, sekarang kita akan bertanya-tanya seputar kopi Bali Banyuatis ya. Kopi Bali Banyuatis kan ada 2 nih Kia Semeton ya. Seperti kita ketahui di sini ada 2 kopi ya. Ada Robusta dan ada Arabica. Kopi Bali Banyuatis fokusnya 2 kopi. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama Bli Komang, pakarnya kopi. Bli, apa sih yang membedakan kopi Arabica sama Robustanya, Bli? Bisa dijelasin nggak, Bli? Ini yang mana Robusta, yang mana Arabica? Ini yang Robusta, oh, itu yang Robusta. Arabica. Kalau yang kayak tadi dari segi penanaman itu ketinggian tempat. Kalau di atas 1000 itu Arabica, kalau di bawah itu Robusta. Nah, yang kedua adalah dari segi biji bin ini. Nah, kalau Arabica itu dia plate. Kalau ini bulat opal. Oh iya. Beda ya, bener ya. Itu agak sedikit coklat nggak sih, Bli? Kalau yang warna ini bisa karena processing. Oh, karena processing bisa ya. Nah, kalau yang ini itu kopinya yang Robusta tapi yang Piberi. Kopi lanang. Kopi lanang. Oh, ada lanang wadon, ada juga jadi, ya kopi. kalau kopi itu sama dengan kayak kita, jadi ada perempuan dan laki. Nah, cuman kalau di dunia kopi itu yang lanang itu memang persentasenya sangat kecil. Dan kopinya lebih strong. Dan katanya ya, ini bagus untuk stamina. Makanya harganya lebih mahal. Stamina pria? Iya. Semeton. Konek langsung ya kalau masalah begini ya. Untuk lanang bisa sebagai stamina pria. Itu ini pakein mesin dulu, langsung dibuatin kopi atau bagaimana, Bu? Kalau gini, kalau bijinya ini kan setiap pohon itu selalu ada yang kopi perempuan sama laki kan. Nah, cuman ketika kita selesai jemur biasanya kita pisahkan yang laki sama perempuan. Karena yang lakinya lebih mahal. Lebih mahal? Ya. Kenapa bisa mahal, Bli? Karena komposisinya lebih sedikit di pohon kopi. Dan yang lanang. Ya, dan Piberi ini kalau dari segi sainsnya itu adalah penyimpangan genetis pada biji kopi. Ya, itu ada kopi yang lanang. Piberi namanya, ada yang biji kosong tanpa isi buah tanpa isi biji, itu namanya empty bean. Dan ada kopi gajah. Jadi kopinya di tengahnya itu besar tapi kropos ya. Besar tapi kropos. Ya, size-nya besar, makanya kopi gajah. Oh, kopi gajah. Oh, size-nya besar berarti kopi gajah. Kopi gajah. Itu penyimpangan genetis pada biji kopi. Nah, selain dari segi penanaman, yang kedua dari segi bentuk. Yang membedakan antara Arabica dengan Robusta adalah dari segi kandungan kafeinnya. Jadi Robusta itu lebih tinggi daripada Arabica. Oh, yang jelasin tadi ya. Ya, nah 2:1. Makanya kalau misalnya kita mau minum kopi Robusta, itu idealnya 2 cangkir. 2 cangkir setiap hari. Kalau yang Arabica itu bisa sampai 4 cangkir. Itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nggak boleh lebih ya, karena kafeinnya sudah sesuai di sana. Ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, selain itu rasanya juga berbeda. Kalau Arabica itu rasanya nano-nano. Karena
banyak sekali rasa-rasa yang ada di kopi Arabica. Oh, kayak jeruk, Ada kayak tadi. asam, Asam. ada asin, ada apa namanya, ada flavornya, ada rasa buah. Wow, oke. Ya, kalau Arabica itu identik dengan pahit. Pahit. Oh. Dan yang berikutnya adalah kegunaan. Biasanya kalau Arabica ini Arabica biasanya lebih banyak digunakan untuk basicnya cappuccino, Cappuccino latte. Oke. Kalau Arabica ini untuk blend. Blend, oh. Untuk Robustanya untuk blend, bahan baku Oke. blend. Oh, begitu ternyata perbedaannya. Ya, atau untuk industri. Industri. Nah, cuman beberapa tahun ini Robusta sudah mulai digemari. Ya, mulai digemari karena banyak digunakan untuk kopi kekinian, kopi susu. Oh, kopi susu. Itu lebih banyak menggunakan kopi Robusta. Oh. Karena kopinya lebih strong. Lebih strong. Oh, gitu. Yang kayak dijual-jual dibeli-beli kalangan milenial sekarang ya. Oh, itu Robusta. Lebih banyak menggunakan kopi Robusta. Kalaupun ada biasanya itu ada blend. Blend. Oh. Arabica dengan Robusta. Oh, gitu. Ada campurannya gitu ya. Di blend, dicampur. Oke. Di blend. Luar biasa. Itu semeton perbedaannya bagaimana? Baru tahu, saya juga baru tahu loh Bli. Terima kasih loh Bli, luar biasa sekali. Bli, ngomongin ini kan sudah pembahasan tentang Arabica dan Robusta ya Bli ya. Nah, tadi seperti Bli jelaskan tadi kan banyak sekali ya sekarang di kalangan milenial mengetahui banyak sekali rasa-rasa kopi yang bermunculan. Salah satunya Robusta seperti tadi ya. Untuk kopi Bali Banyuatis oke dikonsumsi oleh kalangan, berbagai kalangan bisa ya. Tapi sekarang kan arahnya ke kalangan milenial, itu taunya yang berasa Robusta yang campuran berasa begitu. Menurut Beli itu ada ini nggak? Ada persaingan yang cukup ini nggak? Cukup keras gitu di antara kopi di kalangan kopi yang memang pecinta kopi original dan kalangan milenial. Itu Beli ada ketakutan tersendiri nggak? Kalau yang sendiri di Bali Arabica memang kita harus pertama ya kopi sekarang itu memang berbeda kesannya. Kalau dulu kan kalau ngopi itu kan identik dengan orang tua. Nah, kalau sekarang kopi itu sudah menjadi tren. Tren ya. Kadang-kadang anak-anak sekarang sudah pergi ke kopi shop bukan pencinta kopi tapi memaksakan untuk kebutuhan selfie, Iya, Instagram, misalnya seperti itu. Kayak nongkrong. Iya, ya. nongkrong. Makanya sukanya kopi yang susu, gula aren atau ditambahkan dengan topping-topping tertentu. Nah, tentu misalnya kalau yang lihat ada beberapa perusahaan misalnya seperti Banyuatis sendiri memang sudah menjadi legendnya ya, salah satu legendnya kopi di Bali. Jadi pasar itu sebetulnya sangat banyak sekali dari kalangan bawah sampai atas. Ya, cuman untuk industri sendiri lebih banyak kalau orang lokal itu sukanya yang kopi tubruk ya. Kopi tubruk. Kopi tubruk. Saya paling suka kopi tubruk. Kopi tubruk. Nah, seperti Banyuatis inilah. Nah, kalau yang kekinian itu kan memang segmen pasarnya terbatas ya. Artinya lebih banyak kopi-kopi yang arahnya specialty yang tadi. Nah, makanya kalau dulu kan orang ngopi kopi identik dengan apa namanya pahit kan. Kalau sekarang kan orang sudah mulai melihat pasar ya. Kopi itu kerasa. Ya, misalnya oh ini kopinya dari mana? Oh, ini kopinya dari Kintamani, ini kopinya dari Toraja, kopinya dari Gayo kan. Nah, dan next ke depan bahwa kopi itu tidak hanya berbicara apa namanya dari yang seperti tadi. Jadi kopi itu bakalan banyak ada kualitas rasa dan di sana ada cerita. Di balik secangkir kopi. Bener. Banyak sekali ya. Kalau misalnya kita minum kopi, kita berasa mengingat kenangan-kenangan indah ya nggak sih? Kalau sekarang itu sudah mulai kopi itu apa namanya? Ini kopinya dari mana? Dari mana? Ya, prosesnya apa? Bagaimana? Rasanya gitu ya? apa? Oh iya. Jadi orang itu sudah mulai menggali informasi dengan kopi ya. Oke. Nanti kita tanya lebih lanjut seputar kopi. Apa sih ciri khas dari kopi Kintamani ya? Nanti kita tanya ya Bli Komang ya. Dan kita balik lagi sama Ton. Jangan kemana-mana. Tetap bersama Titiang dan juga Bli Komang di Dako Chan Show bersama Kopi Bali Banyuatis Legenda Rasa. Balik lagi semetan bersama Titian Dagan Kopi Jegek, Kopi Nejan, adukannya Yahut, Legenda Rasa. Masih bersama Yu Megasari dan juga Bli Komang. Nah, ini segmen terakhir kita, mungkin kita akan ulas lebih banyak lagi, namun sayangnya waktu ya Bli ya nanti ya. Mungkin yang mau tanya-tanya ada Instagramnya Bli? Ada. Apa? Kopi Kintamani. @Kopi Kintamani. Kopi Kintamani.
ngomong-ngomong nih, berbicara dengan Kopi Kintamani ya, karena nama Instagramnya Kopi Kintamani. Apa sih ciri khas dari Kopi Kintamani, Bli? Kalau ciri khasnya Kopi Kintamani, kopi yang rasa jeruk. Rasa jeruk ya? Ya, Karena di itu uniknya. Kintamani banyak jeruk, jadi rasa jeruk begitu ya? Sebetulnya sih tidak. Jadi rasa jeruk ini muncul karena topografinya, karena tanah. Tanahnya, Ya. oke. Oh. Jadi apa namanya, rasa itu terbentuk dari banyak hal. Banyak hal. Selain tanah, iklim, kebiasaan masyarakat, karena prosesinya Iya. gitu. Makanya kopi ditanam di Kintamani itu akan memiliki rasa yang berbeda ya, kalau ditanam di daerah yang lain. Oh begitu. Jadi kalau misalnya ditanamnya di Banyuates beda lagi rasanya. Beda rasanya. Oh begitu. Berarti ciri khasnya seperti itu ya Semeton ya. Ditanamnya di Kintamani berarti rasanya rasa jeruk. Kalau di Japa misalnya itu identik dengan coklat. Coklat. Ya. Kalau Gayo herbal. Herbal, luar biasa. Mungkin teman-teman yang mau nyobain kopi khasnya Kintamani boleh langsung ke Instagram @kopikintamani atau datang langsung ke kantornya Bali Arabica. Ada di mana? Di Ubud. Di Ubud. Oke. Ngomongin masalah kopi dengan pakarnya pasti Beli belajarnya bertahun-tahun atau pengalaman ya mungkin ya, pengalaman ya Beli ya. Nah, di sini biar teman-teman dari kalangan milenial tergugah hatinya menjadi petani muda keren, reward yang pernah Beli dapat deh dari kopi apa Beli? Kalau dari kopi sebetulnya Tiang buka usaha Bali Arabica itu tahun 2012 sudah start. Tahun 2013 Tiang ikut namanya wirausaha pemula. Pemula, di Kabupaten Bangli, kebetulan menjadi finalis terbaik. Wow. Dengan modal 10 juta. 10 juta? Ya, Tiang kembangkan itu setelah itu tahun 2013-14 Tiang ikut lagi kompetisi namanya wirausaha Bank Indonesia, UBI. Jadi Tiang masuk 4 besar di Bali. Di Bali. Lewat kopi. Lewat kopi, kemudian? Setelah itu Tiang banyak dibantu oleh Bank Indonesia dalam hal promosi, dalam hal apa namanya edukasi kopi. Dan Tiang sering sekali pergi untuk pameran. Yang kedua riset kopi ke lain tempat, seperti Sumatera, Flores. Nah kalau di reward yang lain sih yang pernah mendapatkan apa namanya pernah diundang ke Istana Negara sama Pak Presiden untuk ngopi bareng. Wow, luar biasa. Itu di tahun 2017 untuk perwakilan Bali. Dan berikutnya Tiang juga pernah sebagai penerima petani muda apa namanya agroinovator dari HKTI. Ya, dari Jenderal Muldoko. Luar tahun biasa. 2018. Nah, selain itu Tiang juga berkesempatan banyak mengunjungi negara. Kalau salah Tiang satunya sekitar 10 negara. 10 negara berkat kopi. Nah, jadi yang kemarin Tiang sempat pameran kopi tahun 2017 yang ke Moskow, Rusia. Pameran kopi? Pameran kopi. Sendiri atau dibantu support dari itu dibantu dari Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ya. juga. Kita mempromosikan kopi Bali ke sana. Tahun 2018 yang diundang ke Inggris. Inggris, pameran kopi? Pameran kopi dan juga presentasi kopi Kintamani. Dan di sana juga kita ada business matching dan visit company kopi di sana untuk belajar bagaimana industri kopi di masa depan. Dan yang tahun 2019 kemarin bulan November Tiang berkesempatan ke Jepang, Osaka untuk pameran juga. Oh, pameran juga. Ya, karena Tiang sekarang bawa kopi ini kan Tiang juga punya bisnis lain selain produknya. Itu ada untuk apa namanya Journey of Bali Kopi, jadi mengajarkan orang asing bertani kopi ala Bali. Yang Tiang jual secara online. Itu ada di Airbnb, di Get Your Guide, ada di Klook. Oke. Semeton, siapa tahu ada yang kecantol ya untuk ikut. Tapi wasannya Beli Journey of Bali Kopi. Journey of Bali Kopi. Siapa tahu ada Semeton yang mau gabung, boleh nggak kalau orang lokal ikut Beli? Boleh sih. Kalau selama ini sih lebih banyak kita memang segmen pasarnya untuk orang asing. Orang asing. Ya, tapi orang lokal boleh ikut gabung, boleh katanya ya. Siapa tahu nanti Semeton ada yang mau ikut gabung bersama Beli Komang. Siapa tahu bisa menjadi pakar seperti Beli Komang. Karena dari kopi ini Beli bisa keliling dunia, kemudian Napi mendapat ilmu di sana, terus Beli aplikasikan di sini dan bisa mempromosikan kembali kopi dan juga menetapkan kopi Kintamani ya sebagai ciri khas di Bali gitu ya Beli ya. Oh luar biasa sekali ya. Dan sekarang untuk terakhir Beli Komang mungkin ada yang mau disampaikan untuk kalangan milenial. Siapa tahu ada yang mau menjadi petani muda keren seperti Beli Komang. Mungkin kan waktu sangat terbatas ya di sini ya. Silakan Beli Komang. Jadi mungkin pesannya bagi milenial ya sekarang bahwa
kita boleh hidup dari pariwisata, tapi kita tidak jangan lupa sampai kewarisan kita itu pertanian. Bahwa Bali ini banyak sekali memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk menunjang pariwisata. Nah, sama halnya seperti kopi, bahwa kopi ini adalah bisnis yang kreatif ya, bisnis kreatif. Jadi di industri kopi ini yang lihat orang tidak hanya jual produknya, jadi orang sudah mulai banyak menjual seperti kelas barista, yang lainnya kelas roaster, kelas cupping, dan juga untuk tourism. Ya. Kita dunia kopi ini sangat luas dan memiliki prospek yang sangat bagus. Dan Titiang mengajak, ayo teman-teman generasi muda jangan malu menjadi petani, karena petani itu adalah pahlawan pangan ya. Apalagi di masa pandemi ini, Titiang lihat semua orang sekarang sudah mulai interest ya, yang di perkotaan mulai bertani di halaman rumah. Benar. Yang tidak punya pekerjaan mulai jualan produk pertanian. Benar. Ya, semoga kayak latah gitu semua ya sekarang ya. Ini kan bagus sebenarnya. Bagus untuk ke depan, bahwa pertanian ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kalangan milenial, apakah mau bergabung atau mau tanya-tanya dulu seputar kopi? Siapa tahu nanti next bisa menjadi seperti Bli Komang. Langsung saja menuju ke Instagram Bli Komang @kopi_kintamani. So, kalangan milenial, tiba kita di penghujung acara. Bli Komang, aduh terima kasih banyak atas ilmunya, karena di sini saya bisa tangkap seorang Bli Komang Sukarsana yang luar biasa, memiliki materi kopi yang memang di luar dugaan ya, karena saya sebagai orang awam mampu mengerti apa itu sebenarnya kopi dan apa nikmatnya ketika kita menyeruput kopi. Ada kenangan-kenangan, momen-momen tersendiri yang memang kita rasakan ya Bli ya. Dan Bli Komang, terima kasih banyak. Ada sesuatu buat Bli Komang, boleh mohon izin untuk berdiri. Baik. Ini bukan bukan kenang-kenang enggak ya, tapi ini bentuk rasa terima kasih karena sudah bisa menjadi tamu spesial di Dako Chan Show untuk menginspirasi kalangan milenial. Siapa tahu ada yang mau menjadi petani muda keren dan selalu membawa baik nama Bali di kancah internasional, kancah nasional ya Bli ya, dengan kopi luar biasa. Terima kasih Bli Komang, matur sukses. Ya, semoga sangat menginspirasi programnya. Terima kasih. Sukses untuk kedepannya. Boleh agak kesini sedikit Bli ya. Ya, terima kasih banyak Bli Komang. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton kita di sini untuk tahu lebih lanjut apa itu kopi dan bagaimana sebenarnya cita rasa dan aroma kopi yang ada di Bali. Karena Bali adalah salah satu pulau penghasil kopi terbesar di Indonesia ya Bli ya. Bukan terbesar sih, salah satu pulau penghasil kopi terbaik di Indonesia. Wow, terbaik di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan kita dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan kita mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Pesan kita yang terakhir, selalu berusaha berpikir positif dan jangan lupa selalu berdoa, bekerja keras. Saya Yu Megasari bersama Bli Komang Sukarsana SPD. Mohon maaf dan kita tutup dengan para Santi, Om, Santi, 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 Om. Kopi Bali Banyuates legenda rasa, kopi nikmat bikin ketagihan. Kini rasane jatuh cinta, mandi sehari 3 kali, nganggo parfum wangi penampilan beli rapi. Lo jatuh cinta jat beli, mau janji bilang wai ngajak ragana di pesu melali. Sedek bunga-bunga bercinta ngajak adik, oh enak sekali. Konen ada
hati bang, cinta beli bepudak. Wow, cari yang baru lagi. Beli sing peduli, ajak ortane di sisi. Ada masih neng orang, beli orang ngebuaya stres. Yang penting beli happy, bercinta ngajak adik. Wow, honeymoon setiap hari. Kini rasane jatuh cinta. Mandi sehari 3 kali. Nganggo parfum wangi, penampilan beli rapi. Loh, jatuh cinta yang beli. Menjanjis bilang wai, ngajak ragana di pesu melali. Sedek membunga-bunga, bercinta ngajak adik. Oh enak sekali. Konen ada hati bang, cinta beli bepudak. Wow, cari yang baru lagi. Beli sing peduli, ajak ortane di sisi. Ada masih neng orang, beli orang ngebuaya stres. Yang penting beli happy, bercinta ngajak adik. Wow, honeymoon setiap hari. Kengken tulet zaman jati kewah kali tersene sejati. Apapun mendasar oleh ngerti. Sing ada materi ya di laut megedi. Tuang aina sakit di hati. Sakit di hati. Oke.